Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvana Duresti dengan NIM 2001726 dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis karya sastra angkatan 2000, yaitu novel Biola Tak Berdawai karya Seno Gumira Adjidharma. Yang pertama, kita akan membaca mengenai sinopsisnya. Renjani, mantan penari balet yang diperkosa hingga hamil. Ia berusaha untuk aborsi dan pindah ke Yogyakarta untuk membuang masa lalunya. Setelah ia sampai di Yogyakarta, Renjani teringat kisah dalam perjalanannya. Ada seorang wanita yang disuruh untuk membuang bayi cacat yang ada di dekapannya. Mengingat hal tersebut, Renjani pun mendirikan rumah asuh untuk anak-anak cacat bernama Ibu Sejati. Kak Wit atau Mbak Wit merupakan seorang wanita yang dapat meramal masa depan. Ia menawarkan diri untuk menjadi dokter anak di rumah asuh tersebut. Renjani kemudian mengasuh anak cacat yang ia beri nama Dewa. Ia menganggap Dewa seperti anaknya sendiri, walaupun Dewa tidak bisa bicara, tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, dan hanya bisa menatap langit-langit rumah. Tetapi Renjani selalu saja mengajak Dewa berbicara. Menurut Renjani, walaupun fisik Dewa cacat, tetapi jiwa Dewa tidaklah cacat. Suatu ketika mereka bertemu dengan Bisma, seorang pemain biola di sebuah acara resital, dan mereka akhirnya menjalin hubungan baik. Lalu yang pertama kita akan menganalisis mengenai unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Dalam novel tersebut terdapat dua tema, yaitu yang pertama tema sosial mengenai banyaknya pembuangan bayi-bayi penderita tunadaksa oleh orang tuanya dan kepedulian terhadap nasib anak-anak penyandang tunadaksa tersebut. Lalu tema yang kedua adalah tema percintaan, yaitu mengenai percintaan antara Renjani dan juga Bisma. Lalu latar, terdapat 3 latar. Yang pertama latar suasana, yaitu sedih, gembira, tersinggung, dan cemburu. Lalu ada latar tempat di panti, hamparan sawah, candi Prambanan, pantai, dan makam. Lalu latar waktu banyak dituliskan hanya malam saja, walaupun kadang peristiwa dalam novel tersebut terjadi di pagi atau siang hari. Lalu alur pada novel tersebut adalah alur campuran antara alur maju dan alur mundur. Pada novel diceritakan alur mundur kehidupan Renjani, dan pada bagian tengah hingga akhir alur maju setelah mengasuh Dewa. Lalu sudut pandang. Pengarang dalam novel ini mengambil sudut pandang orang pertama pelaku sampingan dalam menyajikan cerita karena menggunakan subjek aku. Dalam hal ini tokoh yang berlaku sebagai orang pertama pelaku sampingan adalah aku, yaitu Dewa. Lalu penokohan. Terdapat 4 tokoh dalam novel Biola Tak Berdawai ini. Yang pertama yaitu Dewa. Ia merupakan seorang yang buta, tuli, bisu, lumpuh, autis, dan tampilan fisiknya tidak normal. Lalu ada Renjani. Ia merupakan seorang yang peduli terhadap nasib anak-anak tunadaksa yang dibuang
oleh orang tuanya. Lalu ada Mbak Wit yang tadi saya ceritakan sebagai dokter anak pada novel tersebut. Ia merupakan seorang yang prihatin terhadap anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, karena dulu ia juga mengalami hal yang sama. Lalu ada Bisma. Bisma merupakan seorang lelaki yang peduli dan tulus kepada anak-anak maupun dalam dunia percintaan. Lalu gaya bahasa. Dalam novel ini Seno Gumira Aji Dharma menggunakan gaya bahasa yang bersifat menarik, yaitu menarik simpati pembaca pada cerita dalam novel ini. Seno dengan piawai menggunakan diksi-diksi yang sederhana namun puitis. Lalu ada amanat. Yang pertama, amanatnya adalah masa lalu merupakan suatu pembelajaran yang dapat membuat kita menjadi lebih baik lagi. Seperti yang dilakukan oleh tokoh Renjani. Ia memiliki masa lalu yang kelam, namun ia mengalami perubahan dan ia menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian amanat yang kedua, pedulilah terhadap anak-anak disabilitas karena mereka membutuhkan uluran tangan kita. Yang kedua, kita akan membahas unsur ekstrik, yaitu yang pertama adalah latar belakang pengarang. Seno Gumira Aji Dharma merupakan seorang cerpenis, esais, wartawan, dan pekerja teater. Nama samarannya adalah Mira Sato. Ia gunakan untuk menulis puisi hingga tahun 81. Dia lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1958, tetapi ia dibesarkan di Yogyakarta. Ayahnya merupakan seorang Profesor Dr. MSc Sastro Amijoyo, guru besar Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Ibunya Pustika Kusuma Sujana adalah dokter spesialis penyakit dalam. Seno menikah dengan Ike Susilowati pada tahun 81 dan dikaruniai seorang anak bernama Timur Angin. Seno Gumira Aji Dharma pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Magister Ilmu Filsafat Universitas Indonesia dan berhasil sampai pada program Doktor Ilmu Sastra Universitas Indonesia pada tahun 2005. Ia tinggal di lingkungan akademis sebagai dosen, namun ia juga turut berkecimpung di dunia jurnalistik. Lingkungan sosial tempatnya berinteraksi juga mempengaruhi gaya penulisannya. Misalnya, ia banyak menggunakan diksi-diksi dan gaya bahasa yang puitis dalam novelnya, yaitu dalam novel Biola Tak Berdawai. Kemudian nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai sosial. Nilai sosialnya adalah mengurus anak disabilitas yang terlantar. Hal ini merupakan sikap sosial peduli akan sesama yang patut kita contoh di era sekarang ini. Yang kedua, nilai moral, yaitu meskipun memiliki masa lalu yang buruk, namun itu tidak dijadikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang rapuh, namun dijadikan sebagai pelajaran untuk lebih baik lagi ke depan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.